Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Willy Yonas di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat. Episode kedua kali ini kita akan sama-sama bahas mengenai nasi atau kentang yang lebih baik buat kita. Mungkin teman-teman juga udah tahu banyak yang mungkin punya pemikiran gak terlalu baik quote on quote ya terhadap nasi. Oh, nasi bikin lu gemuk, nasi bikin gampang naik berat badan, nasi itu gampang naikin gula darah, nasi itu, kebanyakan kita konsumsinya sebagai masyarakat Indonesia, sedangkan kentang lebih baik. Ketika orang-orang mau turun berat badan, ketika orang-orang mau diet, banyak yang beralih, "Ah, udah nggak mau makan nasi lagi, gue mau mulai makan kentang aja. Oh, gue mau mulai makan singkong aja." Anyway, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah membandingkan nasi dengan kentang. Apakah betul asumsi publik dan pengertian publik mengenai kentang itu lebih baik dibandingin nasi? Tapi ya gimana ya, mau dipukul rata juga gini, kita kalau ngomongin nasi, banyak juga orang yang makan nasi tapi langsing-langsing aja. Gua makan nasi tapi ya gue seimbangkan dengan pembakaran kalori, dengan olahraga gitu. Gue sekarang olahraga tenis 3 kali seminggu, udah gitu kadang lari juga, angkat beban juga, calisthenics. Jadi seimbang gitu, jadi nggak bisa juga kita langsung gampang percaya, "Oh ya, nasi bikin lu gemuk," sedangkan banyak juga orang yang makan nasi tapi nggak gemuk. So anyway, kita pertama-tama mau ngebandingin 100 gram nasi dengan 100 gram kentang, itu bedanya gimana sih? Kalau dari segi kalori, kita ngomongin oke sebelum gua share angka-angkanya, 100 yang kita omongin adalah membandingkan 100 gram kentang, 100 gram nasi, oke? Beratnya yang sama. Dalam 100 gram kentang, kalorinya itu ada 95, sedangkan di nasi ada 130. Jadi ya oke lah beda 35 kalori. Di kondisi ini, mungkin kentang menang, oke. Udah gitu dari segi, tingkat karbohidratnya. Di kentang itu ada 21,4 gram karbohidrat, kalau di nasi itu ada 28,7 gram karbohidrat. Jadi di nasi memang kandungan karbohidratnya itu lebih banyak, makanya kenapa kalorinya juga lebih banyak. Kalau kita ngebandingin soal, lemaknya, lemaknya di kentang itu 0,13 gram, di nasi 2,8 gram, lebih sedikit di kentang. Kalau protein, lebih banyak di kentang. Protein di kentang 100 gram itu ada 2,63 gram, kalau di nasi itu 2,36 gram. Ya, jadi beda hampir 0,3 gram ya proteinnya. Terus kalau kita ngomongin serat, serat di kentang itu ada 2,3 gram, sedangkan di nasi putih itu, nggak ada atau sangat sedikit ya. Ini data yang gua ambil, ini tulis nggak ada. By the way, kita ngebandinginnya sama nasi putih ya, ini bukan nasi merah, bukan nasi coklat, karena nasi putih yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita ngomongin zat besi ini masih menang di nasi putih itu ada 1,46 miligram, sedangkan di kentang itu 1,07 miligram zat besinya. Eee Gambarannya kira-kira seperti itu, teman-teman. Tapi yang biasa dibandingkan juga mengenai nasi dan kentang ini adalah indeks glikemiknya. Indeks glikemik ini adalah salah satu penilaian bagaimana makanan tersebut ketika hanya dimakan makanan itu aja, bagaimana dampaknya kepada gula darah. Semakin tinggi angkanya, artinya makanan itu semakin bisa meningkatkan gula darah. Kalau kita bandingkan nasi putih itu indeks glikemiknya 89, sorry, indeks glikemik nasi putih ada 89, lalu kalau untuk kentang itu ada di 73. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan nasi, merah, nasi coklat, brown rice, itu mereka ada di nilai 50. Jadi memang nasi putih paling gampang meningkatkan gula darah, kentang itu lebih baik, ya ada di 73. Udah gitu kalau kita mau switching lagi makan ke nasi merah, ke nasi coklat itu lebih bagus lagi buat gula darah, eee, ya apakah yang buat yang punya diabetes atau yang enggak,
Anyway, makan brown rice, red rice itu akan, lebih bernutrisi juga. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin indeks glikemik, jarang orang makan makanan itu hanya makan itu aja. Maksudnya, lu pernah nggak sih makan nasi, hanya makan nasi aja, nggak ada temennya apapun, gitu kan? I Ya kemungkinannya jarang banget, mungkin di situasi lagi susah atau bener-bener nggak ada option or whatever, tapi kan jarang banget gitu, lu makan nasi aja, lu makan kentang aja. Kalau kentang mungkin oke lah, lu makan kentang goreng. Kalau lu nggak pakai tomato kecap, lu nggak pakai sambel, ya itu lu makan kentang aja yang digoreng. Yang harus kita diskusikan lebih lanjut adalah yang namanya glycemic load. Glycemic load ini adalah, bagaimana dampak makanan yang kita makan, beberapa makanan yang kita makan dalam waktu yang bersamaan kepada gula darah. Karena kan kalau kita makan kentang, misalnya kita makan, pakai tahu juga, kentangnya itu kita makan juga pakai sayur-sayuran juga, mungkin kalau yang nggak plant based atau nggak vegan, vegetarian, makan kentangnya juga sama daging, dampaknya gimana? Ya jadi menemukan suatu penelitian yang ingin gue bahas, penelitian tahun 2024 dari, Toronto University di Kanada. Jadi, penelitian baru. Mereka ingin membandingkan efek nasi ketika dimakan sama yang lain, kentang ketika dimakan makanan sama yang lain, itu efeknya seperti apa bedanya? Apakah memang ada perbedaan signifikan yang seperti masyarakat Indonesia percayai? Eee, kita lihat. Jadi penelitian ini mereka merekrut 26 orang, 13 laki-laki, 13 perempuan, dan, mereka dikasih makan. Dikasih makannya kayak gini. Eee, ada yang makan kentang dengan meatball, ada yang makan kentang dengan plant-based meatball, oke. Udah gitu ada yang makan nasi dengan meatball, ada yang makan nasi dengan plant-based meatball. Jadi mereka ingin membandingkan itu. Mereka pengen lihat bagaimana rasa kenyang yang mereka, rasakan, efeknya kepada gula darah ya. Ini dari penelitiannya. Tapi kalau mengenai kentang, kentang ini di penelitian ini mereka bikin jadi 2 hal. Yang satu adalah baked french fries, yaitu kentang goreng yang dipanggang, sama satu lagi adalah instant mashed potato. Jadi, ya mashed potato yang instan, yang ingin mereka bandingkan. Jadi, mereka bandingkan sebenarnya kentangnya ada 2 jenis, baked french fries, instant mashed potato, sama nasi, satu lagi. Ini yang mereka temukan. Ketika orang-orang itu mengkonsumsi meatball atau plant-based meatball dengan kentang, orang-orang ini somehow mengkonsumsi 32 sampai 34% karbohidrat yang lebih sedikit. Tapi mereka merasa kenyang dan merasa puas. Jadi mereka lihat, kok bisa ya orang merasa puas dengan makanannya, padahal mereka kalori dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsinya lebih sedikit. Jadi ini yang membuat mereka mengulik lagi, ada apa ini di kentang yang bikin kentang itu kasih rasa kenyang lebih baik ke orang-orang yang mengkonsumsinya. Nah itu teman-teman nanti eksperimen deh. Ketika teman-teman bikin 100 gram kentang, misalnya dibikin mashed potato, misalnya dibikin kentang goreng, dibandingkan dengan 100 gram nasi. Coba bandingin gimana teman-teman merasa kenyang. Apakah sama rasa kenyangnya dan lauk pauknya teman-temannya, sayurnya, proteinnya itu coba dibuat sama juga, dari jenis jumlah, dari segi jumlahnya, jenisnya, cara masaknya dibikin sama, oke? Ini ada beberapa alasan, ini yang pengen gua bagikan. Kenapa sih kentang bisa kasih rasa kenyang yang lebih puas dan juga asupan karbohidrat yang jadi lebih sedikit? Nomor satu alasan yang ditulis adalah serat. Karena kentang memiliki serat yang lebih banyak dibandingkan nasi putih. Contoh, kalau misalnya ini di penelitian ini kentang itu memiliki 1,8 gram serat, per 100 gram, tapi untuk nasi itu 0,8 gram per 100 gram. Mungkin hanya terlihat sedikit, tapi ternyata ada efek yang, nyata yang orang-orang bisa rasakan. Lalu juga kelebihan dari kentang ini adalah, tingkat karbohidratnya lebih rendah
1/100 gramnya dibandingkan nasi. So, ya buat orang-orang yang, punya masalah gula darah, coba aja untuk switching ke kentang dibandingkan nasi dan lihat efeknya kepada gula darah. Bukan berarti kalian nggak boleh makan nasi, terutama juga buat orang-orang yang diabetes, tapi, eee, bijaksana ya. Karena karbohidrat yang kita perlu konsumsi juga kan perlu bervariasi, jangan kita makan kentang kentang kentang, itu aja. Jangan juga kita hanya makan nasi nasi nasi, itu aja. Karena masing-masing sumber makanan itu memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang berbeda komposisinya dengan yang lain. Udah gitu juga, penelitian ini menulis kenapa sih, kentang ini membuat rasa lebih kenyang. Ya somehow somehow kentang ini memberi kepuasan yang lebih lama, lebih puas, bikin cepet kenyang sehingga orang-orang tidak makan berlebihan dibandingkan nasi putih. Salah satunya mereka menemukan senyawa yang namanya protease inhibitor 2. Ini adalah senyawa yang mereka temukan yang ada di kentang dan inilah yang meningkatkan rasa kenyang, ketika kita makan kentang dibandingkan dengan nasi. So, ingat namanya protease inhibitor 2, inhibitor 2 ya. Eee, ini salah satu mekanismenya yang kita temukan. Yang terakhir, alasan kenapa sih kentang ini bisa kasih rasa kita kenyang dan puas lebih panjang dibandingkan nasi, adalah karena kentang mengandung air yang lebih tinggi dibandingkan nasi. Jadi, ya mungkin quote unquote teman-teman bisa bayanginnya kayak gini ya, kalau kita minum minum kebanyakan lama-lama kenyang, kita makan semangka yang kandungannya air banyak, kok makan dikit aja udah kenyang, ya kan? Kentang karena dia mengandung air yang lebih banyak, dia kasih rasa kenyang lebih, eee, oke buat kita dibandingkan kalau kita makannya nasi. So, ini cukup menarik ya teman-teman buat aku secara pribadi membandingkan kentang dan nasi. Aku di sini bukan memilih ya mana yang lebih baik, bukannya saya mengadvokasi kita nggak boleh makan nasi, kita makan kentang aja, bukan itu tujuannya. Tapi kita ingin membedakan, kalau teman-teman emang contoh ingin turun berat badan, tapi pengen tetap nggak kelaparan dan rasa kenyang, mungkin kentang, bisa digunakan, dimanfaatkan dibandingkan nasi. Mungkin kalau teman-teman juga udah kebiasaan makan nasinya kebanyakan, sedangkan kentang akan memberikan rasa kenyang yang lebih, baik, ya kenapa nggak dicoba? So teman-teman itu yang ingin saya bagikan di episode podcast kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk membaca penelitiannya lebih lanjut, gue juga akan, kasih linknya di deskripsi podcast ini, supaya teman-teman bisa juga baca, penelitiannya lebih lanjut. So anyway, itulah sedikit tentang, nasi dan kentang. Silahkan dikonsumsi dua-duanya, silahkan dikonsumsi yang cocok dengan kondisi kesehatan teman-teman juga. Dua-duanya sehat, dua-duanya baik, eee, tapi kita ingin mengkonsumsi makanan yang memang pas dengan kebutuhan dan ke tujuan yang kita ingin capai, ya. So anyway, itu yang ingin gue bagikan di episode kedua kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Seperti biasa harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.